Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kelompok 7 dari pemrograman komputer ingin mempresentasikan tentang ThermoGuard, sistem monitoring suhu dan kelembapan ruangan berbasis Arduino dan Python dengan antarmuka PC untuk evaluasi kelayakan lingkungan secara real time. Lanjut. Dan di sini ada anggota kelompok, yaitu yang pertama Hernando Arsatya Hea Putra dengan NIM 166251051. Lalu yang kedua adalah Raihananda Seno Satria Pratama dengan NIM akhir 53. Lalu ada Java Anugrah Pujijono dengan NIM akhir 71. Lalu ada Ahmad Syakir Aroyan, saya sendiri dengan NIM akhir 75. Bisa dilanjut. Kayak ringkasan dari seluruh hardware kita, yaitu secara garis besar esensi dari proyek ini adalah merancang sebuah alternatif sistem monitoring thermal cerdas yang berbiaya rendah, low cost, namun tetap memiliki keandaian yang setara dengan instrumen skala industri. Inovasi utama yang kami bawa adalah integrasi evaluasi kelayakan instan berbasis parameter ganda, yakni suhu dan kelembapan. Jadi hardware yang kita buat itu adalah nanti mengambil dua data variabel dari kelembapan atau suhu ruangan tersebut sehingga bisa diidentifikasi ruangan tersebut layak atau tidak, dan dilengkapi dengan graphical user interface yang memadai juga. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Raihan. Selanjutnya adalah latar belakang dan permasalahan. Yang pertama adalah inovasi ini didasari oleh pentingnya faktor kenyamanan thermal yang sangat mengaruhi aktivitas, kognitif, dan produktivitas manusia saat beraktivitas di dalam ruangan, seperti laboratorium atau kelas. Berdasarkan standar acuan untuk lingkungan tropis SNI 03 6572-2001, batas nyaman suhu ruang maksimal adalah hingga 30 derajat Celcius, dengan kelembapan relatif optimal pada rentang 40 hingga 70%. Sayangnya, sistem pemantauan konvensional yang ada saat ini masih banyak dilakukan secara manual, tidak real time, dan seringkali tidak mengintegrasikan parameter kelembapan secara simultan untuk menentukan status kelayakan ruang. Next. Kemudian tujuan dari penelitian ini adalah menentukan suhu ruang beserta kelembapan menggunakan komponen Arduino Uno R3 dan mengidentifikasi dari suhu dan kelembapan ruang tersebut apakah layak digunakan atau tidak. Kemudian untuk solusi dan target luaran PKMKC, untuk mengatasi permasalahan tersebut, kami menawarkan solusi berupa sistem monitoring pintar berbasis microcontroller Arduino Uno R3 yang dihubungkan dengan antarmuka Python di PC. Melalui program PKMKC ini, kami juga berfokus untuk memenuhi target luaran wajib yang mencakup penyusunan laporan kemajuan dan laporan akhir, perwujudan website fisik fungsional yang siap diuji, serta pengolahan akun media sosial yang aktif sebagai sarana informasi dan edukasi kepada masyarakat. Kemudian dilanjutkan oleh teman saya, Java. Lalu selanjutnya ada tinjauan pustaka. Yang pertama ada acuan teknis dan komponen utama. Komponen krusial yang kami gunakan adalah sensor DHT22. Sensor ini mampu mengukur suhu dengan rentang minus 40 derajat hingga 80 derajat, akurasi plus minus 0,5 derajat, serta kelembapan relatif antara 0 sampai 100 derajat, akurasi plus minus 2%. Pemilihan DHT22 didasarkan pada tingkat presisi dan ketidakpastian yang jauh lebih baik dibandingkan varian DHT11. Data dari sensor ini kemudian diproses oleh Arduino Uno R3 yang berbasis AT-MEGA328P. Dengan memanfaatkan fitur USB to serial terintegrasi, data ditransmisikan secara asinkron dengan kecepatan 9600 bps menuju PC menggunakan protokol komunikasi UART serial dan pustaka SPICE serial pada Python. Lalu yang kedua ada standar kenyamanan dan logika integrasi software. Dalam membangun logika sistem, kami membandingkan Acharay standar 55-2020 yang merekomendasikan suhu 20 derajat Celcius sampai dengan 26 derajat Celcius untuk iklim sedang, dengan standar SNI 03-6572/2001 yang mentoleransi batas atas
hingga 30 derajat Celcius untuk adaptasi tropis. Pada sisi perangkat lunak, kami membangun Graphical User Interface yaitu GUI menggunakan framework tkinter dari Python. Kami juga mengimplementasikan sistem multi-threading untuk memisahkan proses pembacaan data port serial ke thread yang berbeda, sehingga antarmuka aplikasi di layar tidak mengalami freeze atau membeku saat menerima data secara terus-menerus. Next. Lalu di sini ada tahap pelaksanaan. Sistem ThermoGuard dirancang dengan arsitektur pipeline satu arah. Pembacaan data fisik dari sensor DHT22 divalidasi oleh Arduino Uno R3 melalui fungsi isNaN. Kemudian ditransmisikan secara serial UART interval 2 detik ke Python GUI pada PC untuk visualisasi dan logging. Evaluasi kelayakan ruang diproses secara otomatis menggunakan logika gerbang N berdasarkan parameter ganda. Ruangan berstatus layak jika dan hanya jika memenuhi rentang aman secara bersamaan suhu 20 derajat Celcius kurang dari sama dengan suhu kurang dari sama dengan 30 derajat dan kelembapan 40 derajat Celcius kurang dari sama dengan kelembapan kurang dari sama dengan 70 derajat Celcius. Jika salah satu parameter melanggar ambang batas ini, sistem langsung menetapkan status tidak layak. Program dilaksanakan secara terstruktur selama 4 bulan. Bulan pertama berfokus pada studi literatur dan perancangan awal sistem. Bulan kedua dilanjutkan dengan perakitan perangkat keras serta pemrograman Arduino dan Python. Bulan ketiga digunakan untuk integrasi penuh, uji fungsional, dan evaluasi stabilitas sistem. Pada bulan keempat, tim menuntaskan laporan akhir, merapikan dokumentasi, serta mempublikasikan video demo dan konten edukasi sebagai luaran wajib melalui media sosial Instagram dan TikTok. Next. Lalu hasil yang dicapai dan potensi khusus. Prototype ThermoGuard berhasil dikembangkan dengan antarmuka yang mampu menampilkan data suhu dan kelembapan secara real time melalui gaug visual, kartu statistik, lalu grafik tren, serta indikator status kelayakan lingkungan. Sistem juga dilengkapi dengan fitur pencatatan data untuk menyimpan riwayat pembacaan sensor berdasarkan hasil pengujian pada 3 skenario berbeda. Sistem mampu mengidentifikasi kondisi lingkungan yang sesuai dengan kriteria dan memberikan status layak, serta mendeteksi kondisi yang melebihi batas suhu atau kelembapan yang telah ditentukan dengan memberikan status tidak layak. Hasil ini menunjukkan bahwa sistem dapat bekerja sesuai dengan fungsi yang dirancang. ThermoGuard memiliki potensi sebagai sistem pemantauan lingkungan yang praktis dan ekonomis. Sistem ini dirancang dengan fitur deteksi otomatis port Arduino sehingga lebih mudah digunakan tanpa konfigurasi yang rumit. Selain itu, selama pengujian sistem menunjukkan kinerja yang stabil dan mampu berjalan secara kontinu dengan baik. Dengan biaya implementasi yang relatif rendah, ThermoGuard berpotensi diterapkan pada berbagai lingkungan seperti ruang server, laboratorium, perpustakaan, dan ruang kelas sebagai alternatif pemantauan suhu dan kelembapan yang lebih terjangkau dibandingkan sistem komersial. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya yaitu Nando. Kemudian ada kesimpulan dan saran. Kami menyimpulkan bahwa prototipe ThermoGuard telah berhasil dibangun oleh berfungsi penuh dalam melakukan pengawasan kondisi thermal serta menilai kelayakan lingkungan ruangan secara real-time dan akurat. Untuk pengembangan ke depannya, kami menyarankan integrasi teknologi IoT nirkabel dengan mengganti koneksi kabel USB menjadi modul Wi-Fi, seperti ESP32, agar data dapat dipantau melalui komputasi awan berbasis web. Selain itu, diperlukan desain pelindung sensor yang lebih ergonomis menggunakan teknologi cetak 3D, yaitu 3D printing. Kemudian rencana anggaran biaya. Pada bagian lampiran, kami memaparkan rencana anggaran biaya dengan total alokasi dana sebesar 6 juta rupiah. Dana ini diserap sesuai dengan ketentuan PKMKC, di mana pengeluaran untuk bahan habis pakai seperti sensor dan microcontroller dibatasi maksimal 60%. Sementara itu, anggaran untuk transportasi lokal ditetapkan maksimal 30%. Biaya sewa dan jasa seperti akses jurnal maksimal 15%, dan kebutuhan lain-lain termasuk biaya, komunikasi, serta promosi media sosial berbayar dialokasikan maksimal 15% atau senilai 500.000.
Kemudian hasil akhir yang diharapkan. Yang pertama, sistem monitoring fungsional, yaitu terwujudnya sistem monitoring suhu dan kelembapan ruangan dari komponen Arduino Uno R3. Yang kedua, data parameter ruangan. Diperoleh data representatif mengenai fluktuasi suhu dan kelembapan dalam ruangan. Dan yang ketiga, klasifikasi status kelayakan. Adanya indikator atau kesimpulan yang cukup jelas yang datanya diambil dari Arduino Uno R3 berdasarkan standar kenyamanan termal yang diacu. Sekian presentasi dari kelompok 7. Maaf apabila ada salah kata. Terima kasih.